Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih tetap dengan saya, Cak Monyong di Wedar Aksara Jawa, yang sekarang ini lagi tren orang-orang saya minta untuk menulis aksara Jawa. Nanti aksara Jawa bisa dalam bahasa Madura, aksara Jawa bisa dalam bahasa Jawa, aksara Jawa bisa dalam bahasa Osing, aksara Jawa dalam bahasa Bawean, dan semuanya sampai seluruh Indonesia bisa aksara Jawa dalam bahasa Sunda. Karena aksara ini adalah tulisannya, tapi bahasanya bisa bahasa daerah masing-masing. Pemirsa Cahaya Batin, kita ingin hari ini menyampaikan tentang situasi kebangsaan kita yang mungkin akan banyak bertanya kenapa seperti ini. Nah, saya akan membahas tentang aksara ko kersaningsun memayu hayuning bawono. Siapa yang berkuasa di dalam kehidupan kita? Siapa yang paling kuasa di dalam kehidupan kita? Nah, yang paling berkuasa di dalam kehidupan kita adalah yang maha kuasa sebenarnya. Nah, makanya kenapa terjadi sebuah peristiwa gonjang ganjing. Nah, ini aksara ko ini adalah sebuah kunci dasar yang ingin saya sampaikan, bahwa memahami kersaningsun memayu hayuning bawono adalah mengerti bahwa setiap apa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk pada hari ini Gunung Marapi ya di Sumatera Barat. Beberapa peristiwa bencana alam semuanya hampir di bulan Desember. Tsunami di Aceh Desember, lalu Gunung Semeru terjadi Desember. Sekarang Marapi juga terjadi Desember. Nah, kalau semuanya terjadi di bulan Desember, kita melihat bahwa ada tanda-tanda yang akan muncul di kedepan hari, apa yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, bahwa kita akan mengerti ada titah, ada perintah yang harus diikuti, dipahami. Bukan lalu alam ini harus dibaca dengan teori ilmu godak-gaduk, bukan. Semuanya teori alam ini, alam juga berkehendak. Hari ini sudah mulai Surabaya dingin, saya di Surabaya dingin. Politik Indonesia hari ini memang sedang mengalami sebuah proses kemajuan, walaupun ada kemunduran. Jadi kemajuan karena ada Gen Z. Ada kemarin saya dengar adik-adik saya ini, bahkan anak-anak saya, di umuran anak saya, Gen Z strawberry. Saya keren lah. Nah, ini ada kemajuan Gen Z strawberry, penyebutan klaster umur. Jadi apakah karakter anak muda ke depan itu juga akan mempengaruhi siklus kehidupan berbangsa dan bernegara? Saya sudah sampaikan mulai kemarin bahwa ketika kita pengetahuan kita sendiri masih terpapar pengetahuan barat, hukum pemerintah kita, ini saya tanya sama pengacara-pengacara semuanya, kawan-kawan kuliah, memang masih mengadopsi sistem hukum kolonial dari produk Belanda. Ada sistem kedokteran kita yang sudah terpapar oleh asing, bahkan kita sudah mendeklarasikan menjadi anggota World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Lalu juga sistem berkeyakinan, juga kita menerima konsepsi-konsepsi keyakinan dari Barat, dari Eropa. Apakah itu bermasalah? Tidak masalah selama kita punya kekuatan di dalam proses memahami ko itu sendiri, keyakinan kita, kepentingan kita, karena kepentingan kita dan keyakinan kita kepada Sang Hyang Maha Kuwasa.
Afirmasi atau konfirmasi menyamakan pengetahuan-pengetahuan keluasan bangsa kita itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita ini mau melihat potensi diri kita sendiri menjadi lupa. Malah kita sering ingin ikut potensi orang asing. Ini tadi saya cerita sedang ada di hotel, orang Surabaya seneng minum jamu, Bu. Tapi kalau orang yang dari desa kepingin ngerasakan susu, ngerasakan sosis, ngerasakan roti. Kami yang di kota bosen. Karena keluar rumah sudah roti, sosis, bahkan itu dialog saya sama salah satu tadi yang kita pagi-pagi diskusi di ruangan hotel untuk makan pagi. Nah, kami yang di kota ini merasa kehilangan akar, terlalu lama ada di peradaban umum yang terpapar oleh asing, agama asing, pendidikan asing, hukum asing, teologi asing, lalu pendidikan asing, sistem ekonomi asing, bosen. Kepingin kembali kepada rasa desa, rasa deso, ingin kembali ke akar. Maka Jawa ini sebenarnya tawarannya adalah merawat kembali nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Aji Soko, Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Maha Agung, Sang Hyang Maha Wenang, Sri Aji Joyoboyo, Kertanegara, tentang welas asih, luhur budi lan wicaksono. Kembali kepada nilai itulah harus kembali kepada aksara Jawa dalam bahasa Jawa, Kawi, Palawa, bahasa Using, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Kalimantan, bahasa Bugis, semuanya itu harus kembali. Karena dengan begitu kita tidak kehilangan akar. Walaupun mau menjadi Gen Z strawberry, tapi ketika kita merasa saya anak Nusantara yang harus menjaga saudara saya dari Aceh sampai Papua, yang tidak mau bertengkar sesama saudara antara bangsa Nusantara Aceh sampai Papua, menghargai, memberikan teladan yang baik, itu adalah contoh budi pakarti yang diajarkan oleh leluhur kita, lebih percaya kepada bangsa sendiri daripada bangsa asing, lebih percaya kepada bangsa sendiri daripada produk asing. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastono Musidam, Sekaring Banolang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.